Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitria Lolavita. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi ke pertemuan 11 ya, melanjutkan materi sebelumnya di pertemuan 10. Oke. Kemudian berikutnya di sini ya, yang keempat ada subsistem kompensasi. Nah, kalau sesuai komentar dari perusahaan nanti bisa memberikan komentar ya ke pegawai. Misalkan contohnya ini adalah untuk proses penggajian sebagai kompensasi dari kerja pegawai di perusahaan tersebut. Jadi misalkan nanti inputnya ya berarti nanti ada data gaji pokok, misalkan ada data tunjangan, kemudian data kenaikan jabatan, data lembur atau data potongan. Nanti ini akan diolah ya, nanti akan menghasilkan slip gaji atau gaji bersih. Kemudian nanti akan juga menghasilkan rekapitulasi dari gaji pegawai ya. Nah, jadi sebelum nanti keluar gaji, biasanya rekap ini nanti akan dihancurkan dulu ke pemimpinan untuk disetujui. Kalau pemimpinannya sudah menyetujui, maka nanti baru dilakukan pembayaran gaji, seperti itu biasanya. Nah, ini jadi untuk subsistem kompensasi ini sebenarnya merupakan subsistem yang paling banyak dilakukan, hampir 80% ya dari kegiatan SDM, yaitu melakukan proses penggajian tadi, di mana sejumlah aplikasi yang digunakan untuk subsistem ini. Contohnya seperti aplikasi peningkatan penghargaan, aplikasi gaji, kemudian ada aplikasi kompensasi eksekutif ya. Ada juga aplikasi insentif, bonus, ataupun aplikasi kehadiran. Jadi ini semuanya nanti akan digunakan. Nah, kemudian yang kelima ini adalah subsistem tunjangan. Oh, kalau subsistem tunjangan ini nanti menyediakan paket tunjangan, itu baik bagi pegawai yang masih bekerja maupun yang pensiun tentunya. Ini seperti yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi ini bergantung dari kebijakan dari perusahaannya masing-masing ya. Di sini dalam menentukan tunjangannya seperti itu ya. Oke, kemudian ini selanjutnya untuk subsistem ya, yang keenam yaitu subsistem pelaporan lingkungan. Nah, untuk sistem pelaporan lingkungan ini biasanya ditujukan untuk memenuhi dari tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan di luar perusahaan. Ya, gitu. Jadi maksudnya adalah bahwa subsistem pelaporan ini ya, pelaporan lingkungan tadi yang ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan di luar perusahaan, ini berkaitan dengan adanya saat papan dan analisis laporan. Misalkan ada peningkatan serikat pekerja, kemudian catatan kesehatan, kemudian atau yang berkaitan dengan bahan atau limbah yang beracun dari keluhan ya. Karena ini merupakan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang lain ya. Ya, yang ada di luar perusahaan. Ini yang perlu diperhatikan. Oke. Jadi itu ya tadi penjelasan dari 6 subsistem dari output ya. 6 subsistem output dari sistem informasi sumber daya manusia. Oke. Berikutnya kita bahas mengenai sistem informasi sumber daya informasi. Nah, untuk sistem informasi sumber daya informasi ini, kalau kalian lihat ini mengambil dari Kemkominfo ya. Ini di sini dikatakan ada komponen dari sumber sistem informasi, mulai dari people, kemudian diproses, dan juga ada teknologi. Nah, kemudian nanti ini berkaitan dengan sumber daya manusia dan organisasi. Kemudian bagaimana ini people-nya, vitalnya nanti ada SDM dan organisasi. Prosesnya nanti mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menggunakan, menyebar kalau teknologi yang memang berkaitan dengan teknologi. Gitu ya. Kemudian mengenai sistem informasi sumber daya informasi, itu sebenarnya di sini bisa diartikan mengenal
diartikan sebagai sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para pemakai di seluruh perusahaan gitu. Biasanya manajer dari unit jasa informasinya itu dikenal dengan istilah CEO ya, atau CV Information Office. Apa sih yang dimaksud dengan CEO ini? Jadi CEO ini itu merupakan salah satu eksekutif dari tingkat puncak perusahaan yang bertanggung jawab atas salah satu area fungsional utama, yaitu di jasa informasi atau information system. Ya, seperti ada analisis sistem, programmer, pengolah database, spesialis jaringan, dan personel operasi. Jadi itu yang merupakan anggota komite eksekutif dan bekerja sama dengan para eksekutif yang lain dalam hal perencanaan strategis. Nah, biasanya pencapaian rencana strategis untuk sumber daya informasi ini itu merupakan tanggung jawab dari CEO-nya, dan dia nantinya akan dibantu juga oleh para wakil presiden direktur lain gitu, dan para anggota komite pengarah dari sistem informasi manajemen gitu. Nah, kemudian untuk sumber daya informasi perusahaan itu biasanya menggambarkan suatu investasi yang besar. Oleh karena itu dia bertanggung jawab menjaga sumber daya ini agar aman dan terlindungi gitu. Jadi kalau CEO itu nanti akan mempertimbangkan semua ancaman terhadap kegiatan komputasi perusahaan dan mencapai keamanan sistem yang mencapai keamanan sistem dengan menggunakan baik itu penghalang fisik dan logika terhadap akses yang tidak sah. Biasanya seperti itu ya. Oke. Ini juga ada sedikit penjelasan tadi ya mengenai CEO itu. Tadi yang sudah saya jelaskan mengenai CEO itu sendiri ya, dapat dilihat dan dibaca. Itu dia. Oke, berikutnya ini mengenai keamanan sistem. Jadi keamanan sistem ini mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi yang ada di dalam suatu perusahaan dari ancaman oleh pihak-pihak yang tentunya yang tidak berwenang. Nah, tujuan dari keamanan ini ada 3 ya. Ada 3 hal, yaitu dalam hal kerahasiaan, ketersediaan. Nah, maksud dari tujuan yang pertama yaitu kerahasiaan itu adalah perusahaan ya. Itu berusaha nantinya akan melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berhak, di mana di sini sistem informasi eksekutif, sistem informasi sumber daya manusia, dan sistem akuntansi seperti gaji, piutang, pembelian, dan hutang ini saat kritis misalkan dalam hal kerahasiaan ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan. Ketersediaan ini maksudnya adalah jadi tujuan dari CBI atau Computer Based Information System itu adalah menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Biasanya jadi tujuannya ini terutama penting bagi subsistem CBIS yang berorientasi information. Contohnya seperti sistem informasi manajemen, DSS, dan sistem pakar. Nah, kemudian yang ketiga adalah integritas. Kalau integritas ini maksudnya adalah semua subsistem CBS itu harus menyediakan gambaran akurat dari sistem fisik yang diwakilinya itu ya. Maksudnya dari beberapa tujuan keamanan. Oke, nah kemudian ini mengenai gangguan terhadap sistem informasi. Sebenarnya gangguan ini ada gangguan yang memang benar-benar gangguan, ada yang disengaja dan ada juga yang tidak disengaja.
Kalau yang tidak disengaja itu bisa dari gangguan dari kesalahan teknis ya, gangguan lingkungan ataupun juga dari kesalahan dari manusianya itu sendiri gitu. Nah, kemudian untuk mengelola gangguan-gangguan tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja tadi, itu bisa melakukan melakukan hal ini, misalkan bisa membina internal user ya dari usernya supaya tidak melakukan kesalahan dalam input data atau yang lainnya. Kemudian memasang pengendalian di sistem informasi. Kemudian juga memeriksa efektivitas pengendalian dipasang serta merencanakan pengembalian akibat adanya suatu gangguan gitu. Nah, maksudnya ya untuk mengatasi dari masalah gangguan-gangguan tadi gitu. Nah, berikutnya ini ya mengenai pengendalian keamanan informasi. Jadi, pengendalian keamanan informasi itu adalah suatu mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko ya atau untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan gitu. Jadi juga pengertian pengendalian itu nantinya dibagi menjadi 3 ya. Di situ ada 3 kategori, ada pengendalian teknis, ada pengendalian formal dan pengendalian informal. Jadi akan saya jelaskan satu persatu mengenai pengendalian tersebut. Oke, yang pertama ini adalah pengendalian teknis. Jadi kalau pengendalian teknis itu adalah suatu pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem gitu dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Nah, biasanya dalam pengendalian teknis itu melibatkan seorang auditor internal di dalam tim proyeknya yang merupakan satu cara yang baik untuk menjaga agar pengendalian semacam ini itu menjadi bagian dari desain sistem gitu. Dan kebanyakan dari pengendalian keamanan itu dibuat berdasarkan teknologi transmisinya ya, transmisi keras dan perangkat lunaknya begitu. Nah, untuk pengendalian teknis ini ada 5. Yang pertama, ada pengendalian akses ya. Untuk pengendalian akses ini ya, jadi di sini dasar untuk keamanan dalam melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi itu adalah disebut dengan pengendalian akses gitu ya. Alasannya sederhana, yaitu ya jika orang yang tidak diotorisasi tidak diizinkan mendapatkan akses terhadap sumber daya informasi, maka pengurusan tentunya tidak dapat dilakukan gitu ya, pengurusannya ya. Dan pengendalian akses itu dilakukan melalui proses 3 tahap yang mencakup ada identifikasi pengguna, ada autentifikasi pengguna, dan ada otorisasi pengguna. Ini berikut sudah saya jelaskan ya mengenai pengendalian akses tadi. Dapat dibaca ya di sini apa yang dimaksud dengan identifikasi pengguna ya. Maksudnya di sini biasanya para pengguna itu pertama-tama itu akan mengidentifikasikan diri mereka dengan cara memberikan sesuatu yang mereka ketahui, misalkan kata sandi. Nah, di identifikasinya itu dapat juga mencakup lokasi pengguna seperti nomor telepon atau titik masuk jaringannya gitu. Kemudian ada autentifikasi pengguna. Jadi setelah identifikasi awal tadi telah dilakukan, maka para pengguna biasanya memverifikasi ya hak akses, yaitu memberikan sesuatu yang mereka miliki seperti smartphone atau tanda tertentu atau chat identifikasi ya. Nah, autentifikasi pengguna ini dapat juga dilaksanakan dengan cara memberikan sesuatu yang menjadi identitas diri ya, seperti tanda tangan atau suara atau mungkin pola suara seperti itu ya. Kemudian kalau otorisasi pengguna itu maksudnya bahwa setelah adanya pemeriksaan identifikasi dan autentifikasi, pengguna itu dilalui
maka seseorang kemudian dapat mendapatkan otorisasi untuk memasuki tingkat atau derajat penggunaan tertentu gitu. Jadi itu ada tahap-tahapannya ya di situ di dalam pengendalian akses itu sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem deteksi gangguan. Jadi tertutup sistem deteksi gangguan di situ kan dasarnya logika dasar dari sistem deteksi gangguan adalah mengenai upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan gitu. Nah, salah satu contoh yang baik itu adalah dengan menggunakan piranti lunak ya atau proteksi virus itu yang telah terbukti efektif melawan virus yang terkirim bisa melalui email atau yang lainnya ya. Ya sebenarnya dari piranti lunak tersebut nanti akan mengidentifikasi pesan dari pembawa virus dan memperingatkan kepada si penggunanya ini. Nah, kemudian contoh deteksi pengganggu yang lain ini adalah piranti lunak yang ditujukan untuk mengidentifikasi calon pengganggu sebelum memiliki kesempatan untuk membahayakan gitu. Nah, ini peralatan prediksi ancaman dari luar ini biasanya telah disusun sedemikian rupa sehingga nanti dapat mempertimbangkan karakteristik seperti posisi seorang di dalam perusahaan, akses ke dalam data yang sensitif, kemudian kemampuan untuk mengubah komponen peranti kerasnya dan hal yang lainnya seperti itu gitu ya. Ini untuk sistem deteksi gangguan. Kemudian ya berikutnya ini ada firewall ya. Ini memang di situ dikatakan sebagai berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ya dari perusahaan dan internet gitu. Jadi sebelumnya akan sumber daya komputer itu kan selalu berada di resiko jika terhubung dalam suatu jaringan gitu, biasanya kan pasti ada resikonya. Jadi salah satu upaya pendekatan keamanannya adalah secara fisik itu memisahkan misalkan situs web perusahaan dengan jaringan internal perusahaan yang berisikan data yang sensitif dan sistem informasi. Nah, cara yang lainnya adalah yaitu menyediakan kata sandi, misalkan kepada mitra dagang yang memungkinkan memasuki jaringan internet tersebut gitu ya. Nah, tadi pendekatan-pendekatan tersebut ini disebut sebagai firewall ya. Jadi apa konsep dibuatnya firewall ini adalah yaitu dibuatnya suatu pengaman untuk semua komputer pada jaringan perusahaan gitu dan bukannya pengamanan yang terpisah untuk masing-masing komputer begitu ya. Kemudian berikutnya ini adalah pengendalian kriptografis ya. Nah, untuk pengendalian kriptografis di sini ya, jadi maksudnya adalah data dan informasi ditransmisikan itu dapat diungguli, lindungi, dan pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi. Apa itu kriptografi? Yaitu menggunakan kode yang menggunakan proses-proses matematik gitu. Jadi data dan informasi tersebut nantinya akan dienkripsi dalam penyimpanan data, nanti akan ditransmisikan ke dalam suatu jaringan. Jadi seseorang itu misalkan tidak memiliki otorisasi untuk memperoleh akses, maka enkripsi tersebut akan membuat data informasi yang dimaksud menjadi tidak berarti apa-apa gitu dan akan mencegah kesalahan dari penggunaan begitu ya. Jadi kita biasanya dari kriptografi ini semakin meningkat karena adanya yang kamera segitu dan produk khusus yang misalkan ditujukan untuk meningkatkan keamanan e-commerce itu yang telah dirancang. Salah satunya ini ada yang dikenal dengan istilah EFIT atau Secure Electronic Transaction yang melakukan pemeriksaan keamanan penggunaan tanda tangan digital biasanya gitu
Ya, dari tanda tangan ini nanti dikeluarkan kepada orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam transaksi e-commerce begitu ya. Begitu pelanggan, penjual ataupun institusi keuangan. Itu. Ya, oke. Berikutnya yaitu adalah pengendalian fisik. Nah, kalau pengendalian fisik ini maksudnya perusahaan dapat melaksanakan pengendalian fisik hingga pada tahap tertinggi, yaitu dengan cara apa? Yaitu menempatkan pusat komputernya misalkan di tempat yang terpencil atau yang jauh dari perkotaan atau jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana dan bencana alam ya, seperti gempa bumi, banjir ataupun badai gitu. Jadi apa? Peringatan pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah misalkan mengunci pintu ruangan pada komputer. Nah, gitu nan masih berkembang ya, seperti tadi ya, berkembang lagi yaitu dengan menggunakan cetakan telapak tangan atau cetakan suara ataupun kamera pengintai ya. Dan alat ini ya untuk menjaga keamanan seperti itu. Oke, nah kemudian ini berikutnya, kalau tadi adalah pengendalian teknis ya, berikutnya nanti ada pengendalian formal dan pengendalian informal. Nah, tadi kalau untuk pengendalian formal di sini sudah saya jelaskan, yaitu merupakan penentuan cara berperilaku dokumen, prosedur dokumentasi ya, prosedur dan praktek yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku ya. Kalau formal itu memang ada ininya, dokumen ada prosedurnya gitu maksudnya. Kalau informal yaitu berupa program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Jadi untuk lebih mengedukasi bagi pegawainya ya, tentunya ya dalam masalah nantinya yang berkaitan dengan pengendalian keamanan informasi gitu. Nah, itu mengenai pengendalian informasi keamanan ya, informasi. Oke, nah berikutnya ini ada strategi pengurangan biaya manajemen informasi. Yang pertama adalah konsolidasi. Jadi konsolidasi ini dapat diikuti dengan mengurangi jumlah sumber daya informasi yang terpisah ya. Jadi alasannya adalah sejumlah kecil dari pemusatan sumber daya yang besar itu dapat beroperasi lebih efisien daripada banyaknya pemusatan sumber daya yang kecil. Jadi strategi ini sebenarnya paling mudah dicapai dalam hal sumber daya informasi dalam atau informasi sistem ya. Nanti disinilah tempat sebagian besar dari sumber daya itu berada ya. Kemudian sumber daya itu mungkin tersebar di area yang luas dalam bentuk pusat-pusat data regional ya dan sejenisnya. Nah, jadi nanti konsolidasi ini nanti akan lebih sulit untuk sumber daya informasi yang berlokasi di area pemakai. Karena tiap strategi yang dianggap sebagai kendala itu pada user computing itu mendapat tantangan gitu ya. Dan contoh yang terbaik dari penerapan strategi konsolidasi ini di area pemakai yang berhasil adalah pusat informasi, di mana pusat informasi ini merupakan suatu area khusus ya, terpisah dari pusat data perusahaan yang dikhususkan bagi para pemakainya ya, pemakai akhir gitu. Ini untuk konsolidasi. Nah, berikutnya ini ada downsizing ya. Jadi ini transfer berbagai aplikasi berbasis komputer dari konfigurasi peralatan besar atau mainframe ke platform ya yang lebih kecil seperti komputer mini, kemudian LAN yang berbasis PC ya, ataupun bisa juga workstation yang berbasis Unix gitu. Nah, dalam beberapa kasus itu platform yang lebih kecil atau information system, dan dalam kasus yang lain itu ditempatkan di area pemakai itu. Nah, pemindahan ke sistem yang kurang mahal
tetapi penuh daya ini itu disebut dengan smart sizing ya. Nah, keuntungan dari smart sizing itu apa saja? Keuntungannya yaitu biasanya dikaitkan dengan pengurangan biaya ya, dengan pengurangan biaya, tetapi terdapat beberapa keuntungan lain yaitu dengan berpindahnya ke platform populer seperti PC dan menempatkannya di area pemakai. Maka para pemakai nanti melihat sistem menjadi lebih ramah atau user friendly gitu. Dan para pemakainya itu karena dapat meningkatkan produktivitas mereka. Dan para pemakai juga bisa lebih berpartisipasi dalam pengembangan sistemnya ya, bisa mengurangi waktu yang diperlukan untuk menjalankan sistem serta menetapkan ikatan yang lebih dekat dengan sistem informasi ya gitu. Oke, kalau resikonya apa dari smart sizing ini? Resikonya seperti yaitu ya ada mengenai kehilangan keamanan gitu. Masalah besarnya ya dalam kehilangan keamanan, jadi ini diikuti kemungkinan berkurangnya integritas data serta kesulitan dari pemulihan, misalkan dari suatu bencana gitu. Jadi resiko ini bukan disebabkan oleh penggunaan sistem yang lebih kecil, tetapi karena sistem-sistem itu ditempatkan di area pemakai ya. Jadi resiko tersebut sebenarnya tidak begitu besar jika peralatan itu tetap berada di sistem informasi ya atau information system. Nah, berikutnya ini adalah outsourcing ya. Ini maksudnya mengontrakkan keluar semua atau sebagian operasi komputer perusahaan kepada organisasi jasa di luar perusahaan. Ukuran pemotongan biaya yang dapat berdampak lebih besar ya gitu. Sebenarnya ya ini tadi outsourcing itu ya ini sedang mendapatkan banyak perhatian, tapi ini sebenarnya bukan merupakan konsep yang baru gitu ya. Karena kalau dilihat dari sejarahnya itu sekitar tahun 1960-an itu perusahaan-perusahaan seperti bank itu menjual kelebihan waktu komputer mereka adalah bentuk jasa ya. Sharing ini itu hampir mirip dengan nanti ya. Jadi outsourcing ini seperti itu gitu ya. Kemudian kalau untuk jasa-jasa dari yang ditawarkan oleh outsourcing ini sendiri sebenarnya mencakup beberapa hal seperti pemasukan data dan pengolahan sederhana, kemudian ada kontrak pemrograman, kemudian ada manajemen, fasilitas, kemudian ada integritas sistem, dan juga ada dukungan operasi untuk pemeliharaan pelayanan pemulihan dari suatu bencana gitu ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi ini memperkirakan biaya-biaya masanya ya. Juga jika pemeliharaan sistem ini memanfaatkan outsourcing ini, maka manajemen dapat memfokuskan semua perhatian mereka pada pengembangan sistem strategis yang baru yang nanti ya akan menyediakan suatu cara bagi perusahaan untuk mencapai akses ke teknologi dan pengetahuan yang canggih ya tanpa memiliki staf yang purna waktu. Nah, tapi juga ada memiliki resiko dari outsourcing itu sendiri. Jadi banyak ya itu ragu untuk memberikan persetujuan mereka bagi kontrak outsourcing jangka panjang karena mereka tidak ingin bergantung pada organisasi yang lain. Itu ya, jadi setelah perusahaan nantinya akan melepaskan kemampuan komputernya. Jadi ya, untuk membangun kembali secara cepat jika diperlukan gitu, juga beberapa perusahaan itu telah mengembangkan kemampuan komputasi canggih yang memberikan keunggulan kompetitif dan mereka itu kadang ragu untuk menyerahkan ke outsourcingnya. Nah, ini beberapa kekurangan dari outsourcing itu sendiri. Oke, tadi apa yang sudah saya jelaskan ya secara langsung. Nah, jadi itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pertemuan ke-11 ini.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.